Nah ini ganti nih, ganti mereka yang nyebut nama Mbak Puan juga disebut di Koalisi Perubahan. Mbak Puan nyebut Mas Ahaye, nama Mbak Puan juga disebut di Koalisi Perubahan. Salah satu kandidat cawapresnya adalah Mbak Puan. Wah, ini dagelan lagi nih. Wah, piye Mbak Puan dijadikan cawapres di Koalisi Perubahan. Wah, ngawur ora cetha deh. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam sejahtera, salam rahayu. Tetap di Ngopini Politik, ngompol. Nah, dulu itu sebelum Pak Joni 8T ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi BTS. Koalisi Perubahan jarang loh melempar sinyalemen. Orang tahu tuh. Atau menjabarkan progres koalisi mereka, visi misi mereka, belas. Lah mereka rutin mengabarkan perkembangan positif di internal mereka sih ngerti ya, jero tok. Seperti siapa nama kandidat cawapresnya, kapan rencana mau deklarasi, mengabarkan ada parpol lain yang mau bergabung atau tidak. Mau ngono-ngono tok itu loh. Pak Anies kemana-mana naik jet pribadi dan belum nembak lawan. Ya, apalagi nyerang Pak Jokowi. Nah, tapi begitu Pak Menkominfo kena kasus, sikap mereka berubah total. Mulai dari ribut sendiri, usrak-usrak sendiri di Koalisi Perubahan, sampai menuduh-nuduh pemerintah menghambat proses yang mereka jalani. Nah, jadi benar itu kata Pak Fahri. Diskusi jelang Pilpres jadi tidak ideal karena capresnya tidak membuka isu-isu yang visioner. Bagaimana mau membawa negara ini dengan lebih baik? Nah, artinya Koalisi Perubahan tidak membawa harapan perubahan apapun. Ini kata Bang Fahri loh, bukan yang ngomong bukan Om Begawan loh. Lah mereka sibuk mencari-cari atau membuat persepsi jika kesulitan yang Koalisi Perubahan alami itu adalah faktor diganggu pihak luar, dijegal dan sebagainya. Wow, senengane nyalahke kancane itu. Apa ora cetha lah. Penyerangan ke pemerintah itu dilakukan berulang-ulang oleh mereka itu. Dan pihak yang melakukan terlihat bergantian. Ora podo. Nah, di akhir bulan lalu yang banyak melempar pernyataan kan Mas Ahaye dan Pak Anies itu yang sering menyerang pemerintah itu. Intinya apa yang dilakukan Pak Jokowi ora enek sing apik. Eneke mung elek tok gitu loh. Wah, repot lah. Awal bulan Juni ini giliran Pak Denny Indrayana dengan Pak Sudirman Said yang banyak komentar, banyak bicara, banyak nyinyir gitu. Oh, gantian kayak wong rondo berganti-ganti. Lah gimana ini lah? Substansinya ya sama. Pokoknya gimana membuat masyarakat mikir buruknya pemerintah. Pokoknya Pak Jokowi elek tok itu. Di mata mereka ini tidak berpikir kalau Koalisi Perubahan itu kesulitan ya karena ulah mereka sendiri. Melakukannya keserimpet sendiri dan jatuh sendiri, nyalah ke kancane. Akhirnya mereka kerengkangan itu. Kerengkangan itu apa ya? Kerengkangan itu bahasa Indonesia itu bersusah payah lah, bersusah payah untuk mewujudkan supaya koalisi ini bisa mendaftarkan pasangan mereka pada bulan Oktober nanti 2023 daftar capres dan cawapres. Cawapresnya belum enek. Si Toporai. Nah sekarang ini mereka kembali ragu atas nama bakal cawapres yang mereka pilih sendiri, di kantong-kantongi sendiri, diomong-omongin dewe, neng ragu-ragu dewe. Ini saya jadi curiga ini. Om Begawan ini jadi curiga ini jangan-jangan nama yang katanya sudah dikantongi Pak Anies dengan kantong yang besar sekali itu belum dikonfirmasikan ke orangnya. Jadi orang yang dipilih sebagai bakal cawapresnya belum diomongi gitu loh.
Ini repot ini. Ini repot loh. Kalau akan dipilih sebagai cawapres, ya ini mungkin jadi benar-benar kejutan. Nah, nanti tiba-tiba diparani, wih dadi cawapres gue ya gelem ra. Nah, kan bahaya itu. Wah, begitu diumumkan, wartawan pasti konfirmasi yang bersangkutan. Kalau jawabnya tidak mau gimana? Wah, jadi konflik internal repot. Wis dikuantongi, wis didaftarke, ora gelem cawapresnya. Wah, ini dagelan inilah. Dan nama bakal cawapres itu pasti bukan Mas AHY. Ini menurut prediksi Begawan loh ini, menurut hitung-hitungan saya itu. Melainkan Pak Mahfud atau mungkin Bu Khofifah. Itu prediksi saya, sekali lagi prediksi saya loh ya. Sehingga membuat Demokrat mendesak segera dideklarasikan siapa yang dipilih sebagai cawapresnya Pak Anies. Nah, kalau bukan Mas AHY, maka Demokrat akan segera menarik diri balik kanan pulang, orang situ gabung, bubar. Nah, ini beberapa pihak menyebut loh, pertemuan Pak Anies dengan Pak SBY dan Mas AHY di Pacitan kemarin itu, beberapa hari yang lalu, salah satu agendanya ya menyodorkan nama itu. Lah kok 2 hari berikutnya, Demokrat minta bulan ini dideklarasikan. Disusu-susu, tahu disusu-susu. Dioyak-oyak, dikejar-kejar itu loh. Jika nama yang disodorkan itu benar-benar Mas AHY. Ya, mestinya mereka enjoy aja lah. Bener atau tidak. Nah, merasa dipepet begitu. Jadi tugas Denny Indrayana dan Sudirman Said, 2 orang yang sangat dekat dengan Pak Anies ini mengalihkan isu. Ben ora ngomongin kuwi wae gitu loh. Setelah sebelumnya Pak Denny membuat isu baru. Soal pemakzulan presiden. Wah, ini berat loh ini. Masa presiden kon mecat ininya di mana ini. Nah, ini giliran Pak Sudirman Said memunculkan isu baru yang menyebut ada pejabat negara yang ingin PKS keluar dari koalisi perubahan. Nah, isu apa meneh ini, fitnah apa meneh ini. Jadi kalau PKS sudah tidak berkoalisi di koalisi perubahan dan koalisinya tidak memenuhi syarat, sehingga Pak Anies tidak bisa mendaftarkan jadi calon presiden di 2024 mendatang. Ini kira-kira ngono gitu. Nek rasida terus piye ini? Ora gayeng loh ini. Nah, jika kita coba nilai. Siapa sih dari parpol yang ada di pemerintahan yang dekat dengan PKS? Nah, kira-kira siapa ini? PAN mungkin, atau ya Gerindra lah malahan itu. Gerindra itu malahan yang dekat. Kalau Gerindra yang dekat cuma Pak Fadlizon itu. Dan selama ini Bang Fadlizon ya ora tahu muncul, mbok itu ndelik neng ndi enggak tahu, ngumpet terus ini. Lah seingat saya dulu dia berkomentar negatif tentang pemerintah. Biasanya begitu itu. Langsung dikepret sama Pak Prabowo. Sekarang diem aja, nggak berani sekarang. Nah, coba komentari pemerintah yang jelek-jelek ketak Pak Prabowo. Lah sampai sekarang dia diem. Kalau masih cerewet ya nggak tahu tuh nasibnya gimana itu Pak Fadlizon itu. Lalu buat apa? PAN dan Gerindra ngajak PKS out, keluar dari koalisi perubahan itu buat apa itu? Kita nggak lihat loh ada pemberitaan soal itu. Renek itu nggak ada. Gerindra sama PAN itu renek ngakon-ngakon PKS keluar. Tapi memang bisa sih dilakukan diam-diam ya, bisa nih politik kok. Politik Indonesia bisa saja itu. Di media tidak ada yang buri gitu ngejak-ngejak ya bisa aja. Nah, model tuduhan begini ini sulit dibuktikan faktanya sulit. Beda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sangat beda, terbuka semuanya. Kalau Pak Jokowi itu hal-hal yang sensitif itu disimpan dulu, ora diumbar. Akhirnya nanti menjadi fitnah. Nah, kalau ada yang nuduh Pak Jokowi itu, ini baru dibuka, baru dibuktikan gitu. Sebenarnya seperti ini. Nah, itu contohnya itu. Seperti waktu koalisi perubahan protes masalah Istana Negara kok dibuat untuk pertemuan partai pendukung pemerintah. Nah,
Rupanya Demokrat dan PKS juga sebenarnya datang ke istana juga tuh, pernah diundang diem-diem tuh. Kalau PKS mintanya pertemuan malam hari tuh, lah pas sepi, nggak ada orang, biar nggak ada pemberitaan. Nah, ini akhirnya terbuka. Ujung-ujungnya dengan permasalahan ini, Pak Sudirman Said bilang, ini ada pejabat mengajak PKS cabut supaya Pak Anies digagalkan. Iki piye to senengane kok ngono tok. Pikirane kok negatif tok ini loh. Nah, ya sebenarnya senada juga lah dengan modelnya Pak Denny Indranayana itu. Cuma dia menyebut dijegal. Podo jane. Sama aja loh. Katanya diiming-imingi, Katanya diiming-imingi sesuatu mulai dari sumbangan material hingga jabatan. Apa meneh iki? Mereka pengen mengesankan kalau tahan godaan. Ora pengen bangsa ngono, duwe dhewe, kuat menghadapi tekanan dan mereka tetap ada kesepakatan di koalisi perubahan. Lah udah gitu loh. Kenapa kalau sudah kuat tahan ngapain nuduh-nuduh yang lain katanya dijegal, katanya dirayu dan sebagainya. Sebenarnya nggak perlu, happy-happy aja lah sebenarnya koalisi perubahan ini. Lah kebetulan kemarin Mbak Puan, Ketua DPP PDIP, Ketua DPR itu sempat menyebut nama Mas AHY masuk sebagai salah satu, sekali lagi loh, salah satu loh, berarti banyak tunggale. Oke, tunggale kandidat cawapresnya Pak Ganjar. Wah, ini jangan-jangan cuma cek sound saja. Tahu cek sound itu, cek ombak itu loh. Wah, ini galagasi tok ini Mbak Puan ini. Nah, tidak perlu GR lah Mas AHY. Kan nyebutnya salah satu, bukan satu-satunya itu loh. Orang bisa saja jadi menghubung-hubungkan itu. Apakah yang dimaksud Pak Sudirman itu tawaran jadi cawapresnya Pak Ganjar? Ya jelas bukan. Dan nama Mas AHY muncul di internal PDIP sebagai salah satu kandidat. Ya karena dia kan tokoh, ketua partai besar, putra presiden, mantan. Ya bisa saja lah diunggulkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presidennya Pak Ganjar. Sah-sah saja, nggak apa. Itu disebut orang dalam rapat di PDIP, pertemuan. Dijamin tidak ada orang PDIP mengkonfirmasikan ke Mas AHY itu nggak ada. Renek yang menghubungi, cuma ngomong-ngomong internal di PDIP aja. Ini orang menghubungi Mas AHY. Dan posisi itu lemah sekali. Makanya Mbak Puan kemarin nyenggol Siti. Nyenggolnya Siti. Nggak nyenggol begini. Siti aja. Kalau nama Mas AHY memang sempat disebut. Bukan dipertimbangkan, beda, cuma disebut tok loh Mas. Nah ini ganti nih, ganti mereka yang nyebut nama Mbak Puan juga disebut di koalisi perubahan. Mbak Puan nyebut Mas AHY, nama Mbak Puan juga disebut di koalisi perubahan. Salah satu kandidat cawapresnya adalah Mbak Puan. Wah, ini dagelan lagi nih. Yo piye Mbak Puan dijadikan cawapres di koalisi perubahan. Wah, ngawur ora cetha deh. Tapi juga cuma disebut itu. Podo itu. Mungkin ya ngomong balut tok ya bisa itu. Nah, bukan dalam arti serius mau dipasangkan. Enggak serius mungkin lah. Mengapa? Ya karena memang nggak akan mau kalau bakal dipasangkan di koalisi perubahan. Itu penuh resiko nanti. Repot nih loh. malah repot. Lah, begini. Masing-masing tahu diri saja. Introspeksi loh. Tidak usah saling klaim. Tidak usah saling memberikan tanggapan dan sebagainya, malah nanti mau jadi korban malah. Strategi playing victim itu hanyalah dalih saja. Mau pura-pura. Faktanya kita tahu. Begitu ada parpol dari pendukung pemerintah yang bertemu parpol koalisi perubahan, yo renek apa-apa nih. Tidak ada pengembangan sama sekali. Nah itu ada Golkar, ada Gerindra, PKB, itu secara resmi loh ini, bertemu dengan Demokrat bergiliran, bergantian. Ya tidak ada progres apa-apa. Yang dibicarakan apa, hasilnya apa, renek itu. Memang kondisinya sudah bukan satu lingkungan.
mau dibuat atau disetting seperti apapun, sebagus apapun, tidak bisa bersatu. Sudah tidak bisa bersatu, sudah lain. Tujuannya harus beda. Gimana mau bersatu? Agak kaget juga nih. Gak paham juga ini saya ini. Nah, ngapain pejabat ikut bujukin PKS ninggalin koalisi perubahan? Kan ora cedok itu loh, ngapain itu loh? Jelas itu ketidakmungkinan. Tapi kita semua paham lah. Yang hanya dengan model-model begitu mereka mendapatkan perhatian. Caper. Mau bawa-bawa Pak Anies, orang yang sudah tidak tertarik memanggungkan Pak Anies, orang juga tidak intens lagi. Nah, suruh kritik pemerintah, datanya keliru. Wah, repot tuh. Membuat tagline perubahan itu, gak nemu loh sampai sekarang itu. Tagline-nya apa itu koalisi perubahan itu? Apanya yang mau dirubah? Motonya itu apa? Nggak ada. Jadi kendalanya ada di mereka sendiri. Bukan di pihak lain. Apalagi dicawe-cawe oleh pemerintah. Itu kan karangan mereka saja. Pak Denny dan Pak Sudirman Said. Strategi playing victim Anda itu tidak akan berdampak apa-apa. Orang enek manfaatnya. Masyarakat sudah pinter, sudah cerdas. Paham betul. Nah, dari 2014 sejak dukung Pak Prabowo kan begitu terus caranya. Pengen mengulang-ulang strategi Pak SBY. Jadi korban penguasa lalu mudah mendulang suara. Oh ya toh, ditekan, dizolimi dan sebagainya. Orang payu sekarang itu. Demokrasi dan kecerdasan rakyat sudah semakin tinggi. Kualitasnya makin bagus. Dan tahu mana yang pura-pura serta beneran. Jadi hadapi kenyataan saja jika memang menaikkan elektabilitas Pak Anies itu pekerjaan yang berat. Terserah panjenengan. Kalau gitu kan, sampai berjumpa dengan Om Bengawan di ngompol-ngompol berikutnya. Ngopini politik. Sampai jumpa.